Banyak hari ini orang-orang yang menghujat Presiden Prabowo, bahkan menyerang dengan kalimat-kalimat serta narasi-narasi yang sangat menyudutkan Presiden Prabowo. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini tidak lain dan tidak bukan, negara kita saat ini sedang diobok-obok, baik dari luar maupun dari dalam. Dan narasi-narasi serta keadaan ekonomi, bagaimana rupiah dilemahkan, dan bagaimana narasi-narasi yang muncul saat ini, ini adalah bentuk dari penyerangan yang sangat masif terhadap Presiden Prabowo. Dan kita tahu sendiri bagaimana dulu juga Presiden Soeharto demikian, sampai Presiden Soeharto dilengsarkan. Jadi bagaimana kita lihat juga Libya, Irak, bahkan Venezuela. Ini Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ini sampai diculik, Pak. Diculik. Bagaimana Libya, Muammar Gaddafi, bagaimana Saddam Hussein, bagaimana Saddam Hussein difitnah senjata musnah massal setelah berlalu sekian tahun. Sekarang terbukti bahwa tidak ada senjata musnah massal. Begitupun dengan Libya, Muammar Gaddafi. Dulu masyarakatnya membenci, mencibir, menghina, mengatakan yang tidak baik terhadap Muammar Gaddafi. Tapi setelah keadaan negaranya amburadul, diobrak-abrik, hancur keadaannya, masyarakatnya menginginkan Muammar Gaddafi hidup lagi. Keluar dari mulut mereka sendiri, yang mana mulut mereka dulu juga mengeluarkan hal yang sama, mengeluarkan kata-kata yang mengatakan pimpinan tidak baik, dan sebagainya. Begitupun saat ini, jadi kita lihat kondisi saat ini. Apabila ada suatu pemimpin di negeri yang mana dia dipersepsikan, dia diserang ekonominya, itu tandanya bahwa pemimpin itu tidak mengikuti dan menerima saran-saran yang mereka berikan. Sehingga ketika tujuan mereka itu dihalangi, maka mereka akan melakukan perlawanan, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi kalau kita lihat polanya tuh seperti itu. Jadi ini adalah pola-pola yang sudah, ini bukan hal baru. Dan bagaimana kita lihat track record dan sejarah telah mencatat, memang benar saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Dan kondisi saat ini siapapun presidennya itu pasti akan menghadapi kesulitan yang sangat berat, karena memang kondisi Indonesia saat ini sangat tertekan. Kenapa? Karena semuanya yang ada di Indonesia ini sudah dikuasai, tapi Presiden Prabowo ingin mengambil itu kembali semua. Ketika mainan mereka ini diambil, tentu saja pihak-pihak yang bermain di sini tidak senang, maka terjadilah keadaan yang seperti saat ini. Jadi kalau kita mau kondisi ini bisa kita lalui dengan
baik, maka kita harus mencontoh sebagaimana Iran. Nah, Iran itu diembargo oleh Amerika Serikat. Nah, tapi pemimpinnya, masyarakatnya ini teguh bertahan atas tekanan yang diberikan. Tapi akhirnya apa? Sekarang mereka bisa melewati itu. Jadi kunci saat ini ya kita tetap tenang, tetap berusaha, dan jangan panik, dan jangan mudah terprovokasi dengan kondisi yang saat ini. Memang sengaja diciptakan bagaimana keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, sehingga menimbulkan kepanikan, menimbulkan kekacauan, dan tujuannya bagaimana instabilitas dalam negeri yang ingin diciptakan. Mungkin itu sekedar pendapat pribadi saya seperti itu, dan mungkin akan bertolak belakang, tapi ya kita jangan mempertaruhkan sesuatu yang belum jelas, karena belum tentu juga ya, ada narasi ingin ganti presiden dan sebagainya. Ya, apakah ada jaminan setelah Presiden Prabowo ini dilengsarkan, apakah akan berubah keadaan ini ataukah makin parah? Ya, ini kita tidak ada yang tahu. Sebagaimana dulu Presiden Soeharto dilengsarkan dengan harapan bahwa akan jadi lebih baik, ya. Tapi apa? Korupsi makin merajalela, ya, sehingga hari ini banyak orang yang mulai sadar dan mulai melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto itu adalah ternyata baik untuk kita, ya. Setelah semua terungkap, baru mulai melihat ternyata apa yang dilakukan Presiden Soeharto, walaupun memang ya ada hal-hal yang mungkin ya itu biasa, sebagaimana kita juga kehidupan dalam keluarga, mungkin orang tua kita ya punya prinsip yang mungkin kita sebagai anak tidak senang, tapi ya itulah dinamika. Tapi sebagai orang tua mungkin dia tahu bahwa ini tidak baik, ini baik. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Tapi kondisi saat ini kuncinya kita harus bersatu. Bagaimana kita harus kompak sehingga keadaan ini kita harus lalui. Ya, dan kita lihat sendiri ya, Presiden Prabowo bagaimana orang kepercayaannya, orang-orang terdekat, orang-orang di lingkaran dia ya bisa ditangkap, ditangkap oleh kejaksaan. Ini bukti bahwa Presiden Prabowo itu bertindak sesuai dengan hukum. Memang kita tidak bisa ya untuk langsung mengharapkan semuanya menjadi baik 100%. Ya butuh bertahap, butuh proses. Dan ini sekarang lagi berproses. Jadi kita harus sabar, kita harus kompak, kita jangan panik, tetap tenang. Itu kunci yang paling utama. Kalau kita kompak, kita tenang, pasti ini bisa kita lalui dan pasti keadaannya akan menjadi lebih baik.